Salam guys yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan sumber artikel media Rohani Parakletos. Pembacaan artikel rohani pada saat ini dengan judul Khotbah di atas Bukit Par 15. Yesus adalah pribadi yang unik bagian 2. Ia adalah pribadi yang arif dan bijaksana. Makanya wajar jika semua yang disampaikan adalah penuh dengan kuasa dan pasti benar. Apa yang Yesus pikirkan, yang ia sampaikan, dan yang dia lakukan penuh dengan kuasa karena dia adalah Allah sendiri yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Hal itu sangat berbeda dengan apa yang dipikirkan, disampaikan, dan dilakukan para ahli Taurat yang penuh dengan kepura-puraan. Yang dilakukannya selalu bertujuan untuk kepentingan diri sendiri, supaya dianggap saleh, dianggap yang paling rohani dan pintar. Mereka selalu ingin menjadi pusat perhatian dan pusat perbincangan serta pusat kegiatan. Sehingga menjadi jelas bahwa yang diajarkan, diucapkan, dan dilakukan tidak penuh dengan kuasa dan tidak berdampak apapun bagi orang banyak. Pengajaran orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat yang lain menjadikan manusia menjadi bebal, bodoh, dan jahat. Untuk itu, supaya hidup kita menjadi bijaksana dan selalu menjadi berkat bagi orang lain, harus selalu mengucap syukur, tetap berdoa, dan bersukacita senantiasa di hadapannya. Karena hari-hari yang akan kita lalui adalah hari-hari yang jahat. Yesus menggambarkan bahwa para pengikut Kristus seperti domba yang hidup di tengah kawanan serigala, sehingga tulus dan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Harus kita lakukan. Supaya bisa seperti itu tidak mudah, syaratnya harus selalu mengerti kehendak Allah. Oleh karena itu jangan mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah penuh dengan Roh Kudus, supaya dalam hidup kita mendapatkan penilaian yang baik dari orang lain. Kita harus selalu mendekat kepada Tuhan supaya hidup kita selalu diperbaharui dan menjadi bijaksana. Jangan bebal terhadap pengajaran firman. Menggunakan waktu untuk hal-hal yang positif yang berpusat pada misi Kristus, yaitu mengasihi Allah dan sesama. Mengapa demikian? Karena hari-hari yang akan kita lalui adalah hari-hari yang jahat. Makanya firman Tuhan mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu kebodohan yang dimaksud hari-hari yang jahat, kehidupan yang berpusat pada keinginan daging, individualisme, yaitu keinginan untuk mencukupi kebutuhan sendiri tanpa memperdulikan kebutuhan orang lain. Pada saat ini mereka sudah terkena jerat kehidupan yang hedonis dan konsumerisme. Itu menyebabkan kesenjangan sosial di masyarakat semakin lebar. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Sebagai pengikut Kristus harus bijaksana dan mensikapi semuanya itu dengan keperpihakan. Kita harus jelas, yaitu berpihak kepada mereka yang terpinggirkan dan teraniaya, sekalipun banyak yang tidak senang dan tantangan yang menghadang baik saat ini maupun yang akan datang. Amin dan bersambung.